Wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan kitab Syarhul Balaghah karya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kita masih di pembahasan ilmu ma'ani, bab yang kelima, fil wasl wal fasl. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala muallifu rahimahullah wa yaqulu fi hadzal mawdi inna bainal jumlataini kamattisali asani ay yakuna bainal jumlataini tabayunun tamun bi ayyakhtalifa khabaran wa insya'an fa qawlihi la tas'alil mar'a an khalaikihi fi wajhihi syahidun minal khabari. Yaqulu muallifu rahimahullah wa yuqalu fi hadzal mawdi'i inna bainal jumlataini kamal ittisali li anna al haqiqatal amri anna saniyata hiyal ula aw badalun minha aw bayanun laha wa li hadza qulna inna bainahuma kamal ittisali wallahu a'lam. Hadzal aqsul awwal wa fasara rahimahullah at-tabayun bi ayyakhtalifa khabaran wa insya'an. Baca dulu syair di atas lagi satu. Qaulil akhar. Wa ka qaulil akhar wa qala ra'iduhum arsun zawiluha fa'atfu kulli imri'in yajri bi miqdar. Hadzal aqsul awwali wa fasara rahimahullah at-tabayun bi ayyakhtalifa khabaran wa insya'an ay bi ayyakuna ihdahuma khabaran wal ukhra insya'an. Faquli syair la tas'alil mar'a an khalaikihi ila akhir wa qawlihi la tas'alil mar'a an khalaikihi ay la tas'aluhu madza bika aw mal ladzi aqdabaka aw mal ladzi sarraka li anna fi wajhi syahidun minal khabari fal insanu ya'rifu syakhsa idza ra'a asy-syakhsa idza ra'a wajhahu ya'rifu in kana masruran aw maghmuman ya'rifu in kana aduwan aw sadiqan fal wujuhu fil haqiqati safhatil qulubi. Hal atani jumlatani ikhtalafata khabaran wa insya'an? Al jawab na'am, al jumlatul awwalu insya'un was saniyatu khabarun. Wa ka qawlihi sya'iril akhar wa qala ra'iduhum arsun zawiluha ila akhir. Wa bainal jumlataini tabayunun fal awwalu insya'un wasaniyatu khabarun wa bainal jumlataini infisalun fahunaka atfun fi fahatfu lakin bi ghairil wawi wa atfu bi ghairil wawi faslun. Baik. Qala Syekh rahimahullah wa yuqalu fi hadzal mawdi', dan dikatakan pada tempat ini, yaitu yang kemarin, berupa jenis yang pertama ada dua jumlah ittihadun tam, ittihadun tam. Apakah dia sebagai badal dari yang pertama, atau bayan sebagai dari yang pertama, atau muakkidah penguat dari yang pertama? Ketika menjadi badal, bayan, atau penguat, ini dikatakan innal jumlataini kamalul ittisal. Dua jumlah itu namanya disebut dengan kamal al-ittisal, sempurna bersambungnya, karena sebagai badalnya, sebagai bayannya, sebagai taukidnya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu, yaqulul muallif rahimallahu wa yuqalu fi hadzal mawdi' inna bainal jumlataini kamalul ittisal. Antara dua jumlah ini namanya kamalul ittisal, sempurna bersambungnya. Li'anna haqiqatal amr anna tsaniyah hiyal ula. Itu? Karena hakikat perkaranya yang kedua itulah yang pertama. Au badal minha, atau badal darinya, au bayan laha, atau bayan untuknya. Walihada qulna inna bainahuma kamalul ittisal wallahu alam. Oleh karena itu kita katakan antara keduanya ada kamal al-ittisal. Asani yang kedua, ayyakuna bainal jumlataini tabayunun tamun.
Kan sebelumnya kan ada ittihadun tam. Ini lawannya ini. Sebelumnya ittihad tam. Kalau ini antara kedua jumlah itu ada tabayun, ada perbedaan. Tam yang sempurna. Kalau kemarin ada kesamaan yang sempurna. Dah, kalau ini ada perbedaan yang sempurna. Maksudnya gimana itu perbedaan yang sempurna? Bi'an yakhtalifa dengan keduanya berbeda. Khobaron wa insya'a. Yaitu khobar dan insya. Satunya khobar, satunya insya. Ini kan beda. Kekaulihi seperti perkataan penyair. La tas'alil mar'an qolaikihi. La tas'al. Insya. Fi wajihi syahidun minal khobari. Syahidun fi wajihi minal khobar. Lihat. Itu jumlah apa itu? Khobariyah. Ya. Bait pertama jumlah insya. Bait kedua jumlah apa? Khobar. Wa kaqaulil akhar dan seperti perkataan penyair yang lain. Wa qala ra'iduhum arsu nuzawiluha. Ini arsu nuzawiluha. Ini jumlah apa ini? Insya. Sementara fahat pukul limri'in yajri bimeqodar. Ini jumlah apa? Khobar. Berarti ada perbedaan yang sempurna. Tidak ada saling kecocokan. Saling sesuai. Tidak ada. Qala hada aksul awal. Jelaskan. Kata Syekh Ibnu Utsaimin. Ini ya kebalikan dari yang pertama. Kalau sebelumnya ittihadun tam. Kalau ini tabayun tam. Balikannya. Fassara rahimahullah at-tabayun bi'an yaktalifa khobaran wa insya. Penulis menafsirkan. Bahasa tabayun itu. Dengan berbedanya. Antara dua jumlah itu ada khobar, ada insya. Ai bi an takuna ihdahuma khobaron wal ukhra insya. Mudah sekali. Yaitu salah satu jumlahnya adalah khobar. Jumlah khobariyah. Sementara yang lain adalah insya. Jumlah tolabiyah. Kekoli syair seperti perkataan penyair. La tas'alil mar'an qolaikihi. Faqulu la tas'alil mar'an qolaikihi. Maknanya juga dulu ya. Belum jelaskan maknanya. Ai la tas'aluhu madabik. Jangan kamu bertanya, kenapa kamu? Au malladhi agdobak. Apa yang membuatmu marah? Au malladhi sarrok. Apa yang membuatmu senang? Li'anna fi wajhihi syahidan minal khobar. Karena di wajahnya sudah ada dalil tanda dari kabarnya itu. Dia lagi marah kan antum tahu di wajahnya. Dia lagi senang antum tahu di wajahnya. Paham kan? Dia lagi sedih, antum tahu di wajahnya. Jadi tidak perlu ditanya, kenapa kamu? Paham ini? Jadi kita bilang, ada orang tidak paham. Antum tidak paham. Ya, tidak perlu ditanya. Dia tidak paham. Dipahamkan? Di mana dia tahu? Wajah. Jadi bukan tahu perkara goib ini faldiwai. Tapi wajahnya menunjukkan dia tidak paham. Paham kan? Di wajahnya. Jadi tidak perlu kamu tanya kata Syekh Ibnu Utsaimin. Kenapa kamu? Kamu paham gak? Di wajahnya sudah ada tandanya. Fal insanu ya'rifu syakhsa idza ra'a wajhah. Maka seorang itu dia akan mengenal seseorang idza ra'a wajhah. Kalau dia melihat apa? Wajahnya. Ya'rifu in kana masrura. Dia tahu kalau dia lagi bahagia. Atau magmuma atau lagi gundah gulana. Ya'rifu in kana aduan. Bahkan dia tahu ini musuh. Au sadiqon, ini teman. Dari mana itu? Dari wajahnya. Al wujuh. Maka wajah-wajah itu fil haqiqati, pada hakikatnya safahatul qulub. Dia lembarannya hati. Nah, dia yang menggambarkan kita ini gimana di dalam. Walaupun kita marah, orang tahu. Oh, ini orang baik. Paham kan? Walaupun kita baik terus, tapi orang tahu bahwa ini penjahat ini. Iya, serigala berbulu domba. Paham maksudnya istilahnya orang? Artinya tahu berbulu domba. Artinya di luarnya
baik, tidak berbahaya ini. Tapi orang tahu karena isinya buruk. Paham maksudnya ini? Itu istilah orang. Dari mana dia tahu? Ya dari wajah. Dari apa? Wajah. Iya. Seperti para sahabat kan tahu kalau Nabi lagi marah. Mereka tidak tanya, tapi dia lihat di wajah Nabi. Mereka tahu kalau Nabi lagi tenang. أو بألا يكون بينهما مناسبة في المعنى كقولك علي كاتب الحمام طائر ويقول في هذا الموضع إن بين الجملتين كمال انقطاع فالآن لو قال قائل علي كاتب والحمام طائر لانتقده الناس لأنه ليس هناك علاقة بين الجملتين فإذا قال علي كاتب الحمام طائر ففصلهما ولم يجعل بينهما علاقة وبينهما إذن تباين تام لعدم المناسبة. Masya Allah. Kan terjemahan pertama tabayun tam itu adalah beda. Satu khobar, satu insya. Ini terjemahan kedua. Tabayun tam itu adalah au atau bi'anla. Masih sambungannya ya? Paham ini sambungannya? Jadi tabayun tam pertama adalah beda jumlahnya. Satu jumlah khobariyah, satu jumlah apa? Insya'iyah. Terjemahan kedua, au bi'anla yakuna bainahuma munasabatul makna. Atau memang benar khobari. Tamlan, insya anggaplah insya. Tapi bi'an la yakuna tidak ada bainahuma antara keduanya munasabatun fil makna. Tidak ada kecocokan dalam makna. Jadi anggaplah jumlahnya sama. Paham kan? Jumlahnya apa? Sama. Tapi kecocokan maknanya apa? Tidak ada. Kaqaulika seperti ucapan kamu Aliun katib. Ali penulis. Wal hamamu ta'ir. Dan burung terbang. Apa ini kalau dilihat dari jumlahnya sama kan? Aliyun apa? Aliyun katibun apa? Khobari atau isya? Khobari. Alhamamu ta'irun? Khobari ya kan sama-sama kan? Tapi sisi tabayunnya apa? Maknanya tidak cocok. Apa hubungannya Ali menulis Al-Hamam yang tidak ditasydid? Kalau tasydid hammam WC. Kalau hamam burung. Burung apa ini hamam? Merpati. Wal hamamu tidak ditasydid. Wal hamamu ta'ir. Merpati terbang. Apa hubungannya Ali menulis burungnya terbang? Paham kan? Tidak ada hubungannya secara makna. Sabafil makna kaqaulika aliyun katibun wal hamamu ta'irun wa yuqalu fi hadha inna bainal jumlataini kabal inqita. Fal'an kata Syekh bin Utsaimin, maka sekarang lau qala qail, seandainya ada yang berkata aliyun katib, Ali seorang penulis, wal hamamu ta'ir, burung merpati terbang, lam taqadahun nas, orang akan mengkritiknya. Lam taqadahun nas, orang akan mengkritiknya. Kenapa? Li'annahu laisa hunaka alaqatun bainal jumlatain, karena tidak ada hubungan antara dua jumlah itu. Fa idza qala aliyun katib wal hamamu ta'ir fafasolahuma, tidak boleh sama sekali pakai waw ini ya. Tidak boleh bilang wal hamam. Ini tidak boleh. Hati-hati. Maka di sini fafasolahuma dimisahkan keduanya, yaitu walam yaj'al bainahuma alaqah, dia tidak jadikan antara keduanya hubungan. Fad bainahuma idzan tabayun tam li adamil munasabah. Tidak boleh untuk pakai waw di sini, karena kalau pakai waw itu ada apa? Hubungannya kan? Iya. Antara sebelum dan setelahnya. Nah, ini tidak ada. Berikutnya Asalis Qawlu jumlatan saniyati jawaban an su'alin nasya'a minal jumlatil ula ka qawlihi ta'ala wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu' wa yaqulu bainal jumlatani shibuhu kamal ittisali. Asalif qawlu jumlati saniyati jawaban an su'alin nasya'a minal jumlatil ula ka qawlihi ta'ala wa ma ubarri'u nafsi
innan nafsa la'ammaratun bisu wa kultal jumlataini khabariyatani wasaniyatu ta'lilun lil ula wal jumlatu ta'liliyatu bainaha wa bainal ula faslun fayajibul faslu li annaha ta'lilun laha wa yuqalu huna inna bainal jumlataini shibahal kamal ittisali. Baik. Asal itu yang ketiga, bentuknya jumlah yang fasal ya. Paham kan? Ini kan yang ketiga dari untuk apa? Fasal. Kaunul jumlati tsaniyah jawaban an su'alin, keberadaan jumlah yang kedua sebagai jawaban dari pertanyaan nas'a minal jumlatil ula, yang muncul dari jumlah yang pertama. Kalau begitu modelnya maka wajib fasal, tidak boleh wasal. Wajib fasal, tidak boleh apa? Wasal. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa ma ubarri'u nafsi, saya tidak akan pernah melepaskan diriku. Orang bertanya, kenapa? Jawabannya, innan nafsa la'ammaratun bisu, karena jiwa ini selalu mengajak kepada kejahatan. Amin. Jawabannya, karena jiwa ini selalu mengajak kepada apa? Kejahatan. Berarti innan nafsa ini adalah jawaban muncul dari pernyataan pertama. Maka tidak boleh antum bilang di sini wa innan nafsa. Karena kalau antum bilang wa innan nafsa, berarti ini yang kedua, bukan yang pertama. Kan sudah atau lewat kan? Kalau wasal berarti yang kedua bukan yang pertama. Kalau fasal malah yang kedua itulah yang pertama. Antum sudah lewat kan di awal pengertian fasal dan wasal. Di mana nih? Ketika di sini misalnya selain Quran antum pakaikan waw, berarti ini bukan sebab dari wa ma ubari'u nafsi. Kan ini? Tapi karena inna nafsal ammaratun bisu, itu adalah sebab kenapa dia bilang wa ma ubari'u nafsi, maka dia tidak pakaikan apa? Waw. Dia fasal, dia tidak pakaikan waw. Paham ini? Ini tempat ketiga kenapa wajib dibaca fasal. Dan dikatakan antara dua jumlah di sini syibhu kamal ittisal, mirip. Nah, mirip dengan kamal al-ittisal. Yaitu kata beliau rahimahullah ta'ala ada yang ketiga. Keberadaan jumlah yang kedua itu sebagai jawaban dari yang pertama yang muncul dari jumlah yang pertama, seperti firman Allah wa ma ubari'u nafsi innan nafsal ammaratun bisu. Ini Masya Allah, ayat ini bagus, menunjukkan bahwa tidak selamanya syaitan yang mengajak kita berbuat jahat, tapi diri kita juga ingin melakukan kejahatan itu. Paham kan? Makanya orang bertanya, kenapa di Ramadan masih ada orang bermaksiat? Nah, padahal syaitan sudah dibelenggu. Ayat inilah jawabannya. Yang membuat orang bermaksiat itu bukan hanya syaitan, tapi juga apa? Nafs. Memang syaitan dibelenggu, tapi nafs orang tidak dibelenggu. Tahu kan? Dalilnya ayat ini. Ini yang dipakai. Nah, ini yang dipakai sebagai dalil kenapa masih ada maksiat di Ramadan, padahal tidak ada lagi syaitan. Tahu kan? Dan jadi tidak ada pertentangan antara ayat dan hadis. Ketika hadis mengatakan semua syaitan dibelenggu, masih ada kejahatan nyatanya. Fakiltal jumlataini khabariyatan. Maka kedua jumlah ini khabariyah. Wasanya ta'lilun lil awal. Yang kedua itu adalah ta'lim, penyebutan sebab untuk yang pertama. Apa maksudnya? Jadi sebab kenapa ucapkan wa ma ubarri'u nafsi. Ya. Fal jumlatul ta'liliyah, maka jumlah ta'liliyah bainahuma wa bainal ula fasl. Nah, antaranya dan antara yang pertama ada fasal, enggak boleh wasal. Fayajibul fasl li'annaha ta'lilun laha. Karena kalau wasal, fawasal artinya tidak ada hubungan. Kalau fasal berarti ada hubungan. Jadi ini aneh ya. Wasal malah tidak ada hubungan, fasal ada hubungan. Jadi lawan dari terjemahannya.
Lama dari terjemahan. Fasl, pisah, ada hubungannya. Nah, wasal, sambung, tidak ada hubungannya. Nah, ini antara dua jumlah ini ada hubungannya. Paham ya? Maka di sini wajib difasl. Wajib difasl. Wa yuqalu huna, dan dikatakan di sini inna bainal jumlataini shibha kamalil ittisal. Antara dua jumlah di sini shibha kamal al-ittisal. Ar-rabi'u an tusbaqa jumlatun bi jumlataini yasihhu atfuha 'ala ihdahuma liwujudil munasabati wa fi atfiha 'ala al-ukhra fasadun wa yutrakul atfu daf'an lil wahami. Ar-rabi' an tusbaqa jumlatun bi jumlataini yasihhu atfuha 'ala ihdahuma liwujudil munasabati wa fi atfiha 'ala al-ukhra fasadun wa yutrakul atfu daf'an lil wahami. Tusbaku jumlatun bi jumlataini fal jumalu idzan salasun yasihu atfuha ala ihdahuma ay ala latiha wallati qabalaha. Wa yuqalu rahimahullah wa idza utifat fa inna fi atfiha ala al-ukhra fasadun ay fasadu ma'na fayutrakul atfu daf'an lil wahami wa tabaqal jumlatu salisatu bidunil atfin munqati'atin laisa fiha waslun wa misaluhu qawluhu ka qawlihi wa tazunnu salma annani abghi biha badalan araha fi dhalali tahimun fal jumlatu araha Fa indana ada. Setelah bait syair wa tadhunnu salma annani abghi biha badalan aroha fit dhalali tahimu. Tidak ada fa indana jumlatan. fa indana jumlatani tazunnu wa abghi wal jumlatu salisatu aruha ay azunnuha fi dhalali tahimun. Baik. Kata beliau, yang keempat tempatnya fasal ini. Tempatnya apa? Fasal. Yang keempat. Iya. Antus bako jumlatun bijumlatain. Ada jumlah diawali oleh dua jumlah. Yasihu atfuha ala ihdahuma. Tapi bisa diatopkan kepada salah satunya. Nah, bisa antum atopkan kepada jumlah yang pertama atau jumlah yang kedua. Hanya saja, apa masalahnya? Ini masalahnya liwujudil munasabah, beliau bilang karena ada kesesuaian. Tapi wafi atfiha alal ukhra fasad. Jadi ada sebenarnya kesesuaiannya. Sehingga seharusnya bisa diatopkan. Hanya saja kita tinggalkan kenapa? Karena pada pengatopan kepada yang lain ada kerusakan makna. Sehingga ditinggalkan atopnya untuk menghilangkan sangkaan makna yang rusak. Paham kan? Untuk menghilangkan sangkaan makna yang rusak. Ditinggalkan atopnya. Ditinggalkan atopnya. Jelas kan? Jelas ya? Jadi daripada antum atopkan, maka orang nanti akan menyangka makna yang buruk. Maka untuk menghilangkan sangkaan itu, jangan diatopkan. Ketika antum tidak atopkan, wasal atau fasal? Fasal. Kan begitu jadinya. Fasal. Ini tempat fasal. Terkait dengan makna. Yaitu yang keempat. Diawali jumlah dengan dua jumlah yang bisa diatopkan kepada salah satunya karena ada kesesuaian. Tapi pada pengatopan terhadap yang lain ada kerusakan. Maka ditinggalkan atop untuk menolak sangkaan. Yaitu tusbak jumlatun bi jumlatain. Ada satu jumlah diawali oleh dua jumlah. Fal jumal idan salat. Berarti jumlah ada sekarang berapa? Jumlah sekarang ada berapa? 3. Iya kan? Kan ada 2 sebelumnya baru ada lagi 1. Berarti jumlah sekarang ada 3. Yasihu atfuha ala ihdahuma. Sahih bisa diatopkan kepada salah satunya. Ai ala lati taliha wallati qablaha. Yaitu kepada yang sebelumnya pas atau yang sebelumnya lagi. Nah, maksudnya tali yang pas berdampingan dengannya. Kemudian yang sebelumnya lagi. Yang sebelumnya itu yang berdampingan dengannya. Paham kan? Bisa atop kepada yang dekat
atau bisa atau kepada yang jauh. Itu bahasa lainnya kan. Itu yang disebutkan. Wa yaqulu rahimallah fa idza utibat. Beliau berkata kalau diatofkan ay fa inna fi atfiha alal ukhra fasad. Itu pada pengatofannya kepada yang lain ada kerusakan makna. Ay fasadun makna. Ini kerusakan secara apa? Makna. Tidak ada masalah dengan lafaz. Hanya saja kalau dilihat maknanya akan rusak. Fayutrakul atfu daf'an lil waham. Maka ditinggalkan atofnya untuk menghilangkan sangkaan itu. Untuk menghilangkan sangkaan itu. Wa tabaqal jumlatu as-salisah biduni atfin munqati'ah. Maka tetaplah jumlah yang ketiga itu tanpa atof. Dia terputus. Laisa fiha wasl. Tidak ada padanya wasl. Mithalu qauluhu, contohnya ucapannya. Watadunnu Salma. Ini akan datang sebenarnya berikutnya ya. Watadunnu Salma annani abagi biha. Badalan uroha fibtolali tahim. Fa'indana jumlatah. Di sebelum kita punya dua jumlah. Mana? Tadun satu. Wa abagi dua. Nah, wal jumlah tu salita jumlah ketiga apa? Uroha. Nah, berarti ada berapa jumlah? Tiga. Perhatikan itu kata uroha. Kalau langsung uroha, dia fasal sekarang atau dia wasal? Dia fasal berarti. Karena dia tidak pakai kan huruf A, atop. Karena kalau dia pakai huruf atop, bisa atop ke tadun, bisa atop ke mana? Ke abegi. Paham kan? Ya, nanti kita akan dijelaskan maknanya di bait berikutnya. Nah, di bait berikutnya akan dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Ya, yang penting sekarang ini antum tahu dulu ada berapa? Ada 3 jumlah. Insya Allah kita lanjutkan besok itu setelahnya. Qaulihi wa tadunnu Salma adnani abagi biha badalan uroha fid dhalali tahimu. Jumlatu uroha akan dijelaskan berikutnya oleh penulis sendiri. Insya Allah kita ambil di pertemuan besok.